Gak usah muluk-muluk, kalau mau balik ke kasta tertinggi Liga Champions, lini belakang Manchester United jelas gak boleh hobi ambiar lagi. Makanya, di bursa transfer musim panas 2026 ini, manajemen Setan Merah langsung curi start. Targetnya gak tanggung-tanggung, yaitu Christian Chuti Romero, sang tembok kokoh milik Tottenham Hotspur. Melihat situasi Romero yang mulai jenuh gara-gara proyek jangka panjang Spurs yang begitu-begitu saja, United langsung pasang kuda-kuda buat melempar mahar gila-gilaan sekitar 65 juta euro atau setara 1,2 triliun rupiah. Angka segitu jelas sepadan banget buat menebus bek berusia 28 tahun yang sudah punya DNA juara dunia. Romero didatangkan bukan cuma buat menambal lini belakang yang sering inkonsisten, tapi diplot sebagai sosok bos baru yang punya karisma, ketenangan, sekaligus mentalitas pemenang. Kalau transfer ini beneran pecah, peta persaingan Premier League jelas bakal langsung bergeser. Ngomongin soal mental, anak-anak timnas Indonesia U19 baru saja pamer kelas di Stadion Utama Sumatera Utara. Garuda Muda sukses mengunci tiket semifinal ASEAN Boys Championship 2026 setelah menumbangkan Vietnam dengan skor tipis 2-1. Laga berjalan benar-benar ketat, di mana gol Reno Salampasi sempat dibalas oleh tim lawan. Sebelum akhirnya, penalti dingin Evandra Florasta di masa injury time memastikan kemenangan dramatis Indonesia. Usai laga, pelatih Novarianto mengaku sangat bersyukur dan memuji habis-habisan kekuatan mental anak asuhnya yang berjuang maksimal sampai peluit panjang. Menariknya, sorotan justru datang dari pelatih Vietnam, Yutaka Ikeuchi. Alih-alih mencari alasan, dia malah belak-belakan angkat topi dan memuji habis-habisan skuad Indonesia. Menurutnya, Garuda Muda kali ini dihuni oleh talenta lokal yang sangat berkelas. Ia juga menambahkan, kalau anak-anak asuhan Novarianto punya jam terbang internasional yang luar biasa tinggi, terutama berkat pengalaman matang mereka yang sempat mencicipi ketatnya atmosfer kompetisi di pentas Piala Dunia U17 lalu. Musim kelar, kudunya sih para penggawa Eropa pada rehat santai kan? Tapi kocaknya, bursa transfer malah makin menyala abangku. Komoditas paling panas sekarang bukan pemain bintang, melainkan ex-taktis Bournemouth, Andoni Iraola. Usai menyudahi masa bakti Arne Slot Liverpool gerak senyap. Lewat koneksi Richard Hughes, The Reds sukses menikung AC Milan buat ngikat sang pelatih sampai 2028. Penunjukan Iraola bukan cuma FOMO belaka, tangan dinginnya sukses bikin Bournemouth sempat unbeaten 18 laga dan tembus zona Eropa. Skenario ini tuh ibarat Liverpool lagi kangen berat sama era heavy metal football alias gegen pressing ala Jurgen Klopp. Gak heran, mereka emang satu aliran dari padepokan taktik Marcelo Bielsa. Di Anfield, Iraola diprediksi pakai pakem 4-2-3-1 yang agresif abis. McAllister bakal disuruh ngepres tanpa ampun. Gravenberch jadi motor pembongkar sirkel lawan, dan Szoboszlai bertugas merusak fokus playmaker musuh. Filosofinya simpel, gak apa-apa kebobolan, yang penting gol kita harus lebih banyak dari lawan biar tetap dapat poin penuh. Geser sedikit ke tetangga sebelah, atmosfer ambisius lagi menyelimuti Old Trafford. Sejak dapat Hilal balik ke UCL, Manchester United langsung berburu ujung tombak baru. Di tengah drama kontraknya di Juventus yang abu-abu, Dama Dusan Vlahovic mencuat jadi opsi masuk akal buat nemenin Benjamin Sesko di depan. Tapi problem utamanya ada di sisi dompet. Vlahovic minta gaji kurang ramah kantong, sekitar 400.000 pounds per pekan, lebih sultan ketimbang gaji Casemiro yang baru dicoret demi efisiensi. Kalau striker Serbia ini gak mau turun harga, siap-siap aja ditikung Bayern Munchen. Sementara itu usaha Liverpool nyari suksesor Mohamed Salah malah kena plot twist nyesek. Yan Diomande, winger belia milik RB Leipzig, malah ngasih kode keras ke PSG. Alasannya sulit dilawan pakai duit, urusan keluarga, karena bokapnya fans garis keras PSG. Statementnya bikin Liverpool gigit jari, apalagi mereka juga lagi pusing ditinggal Konate dan Robertson yang mau ikutan angkat koper. Habitat asli bernama UCL akhirnya kembali menyambut kepulangan sang raja.
Tapi sebelum kaki-kaki penggawa Manchester United menginjak rumput Eropa musim 2026-2027, ada revolusi gila yang lagi dirancang di Old Trafford. Michael Carrick diam-diam meluncurkan strategi transfer yang agak di luar nalar. Sebuah perjudian tingkat tinggi yang siap bikin gempar bursa transfer demi merombak total squad dan mengembalikan tradisi juara yang sudah lama hilang. Seperti mana diketahui, manajemen Setan Merah sekarang udah gak pakai mikir dua kali buat cuci gudang massal dan ngebuang para pemain bintang yang cuma jadi beban skema. Nama-nama mentereng kayak Rasmus Højlund, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Manuel Ugarte sampai Kanjeng Andre Onana. Kabarnya bakal diobral murah meriah jauh di bawah harga pasar. Penjualan rugi hingga ratusan miliar ini sengaja disikat demi mengosongkan ruang ganti sekaligus modal belanja buat proyek jangka panjang Sir Jim bareng Ineos. Menariknya, badai obral barang bekas ini langsung direspon dengan pergerakan gercep berburu amunisi baru. Sektor lini tengah yang dari zaman purba era Sir Alex Ferguson sering diabaikan, kini langsung jadi prioritas utama. Kelar mengamankan tanda tangan Ederson dari Atalanta, radar King MU langsung beralih ke target berikutnya untuk membangun ulang lini vital mereka di mana talenta berbakat kayak Matheus Fernandes, Alex Scott, sampai Adam Wharton masuk list buruan teratas. Langkah nekat ini jadi bukti kalau MU nggak mau sekedar numpang lewat, melainkan siap bangun dinasti baru yang bikin rival auto ketar-ketir musim depan. Berita selanjutnya, Jose Mourinho belum resmi duduk di kursi kepelatihan Real Madrid, tapi aura The Special One sudah langsung terasa lewat pergerakan transfernya yang super agresif. Fabrizio Romano membocorkan kalau Mourinho udah ngasih lampu hijau buat mendaratkan Ibrahima Konate dan Denzel Dumfries ke Bernabeu. Konate sepakat dikontrak 4 tahun, tinggal nunggu Florentino Perez menang pemilu Presiden Madrid tanggal 7 Juni nanti. Sementara Dumfries ditebus 20 juta euro dari Inter buat nambal pos kanan setelah Dani Carvajal cabut dan Trent Alexander-Arnold malah bapuk karena hobi cedera. Ini jadi bukti kalau proyek pragmatis ala Mourinho musim depan bakal langsung dibangun lewat tembok pertahanan yang kokoh dan mematikan. Sepak bola selalu punya cara romantis untuk merajut mimpi. Setelah Javier Mascherano mundur, David Beckham kedapatan sedang menahan napas, menunda penunjukan pelatih baru Inter Miami demi satu ambisi besar, merayu Pep Guardiola. Beckham sangat paham, menyatukan kembali Pep dan Lionel Messi di Amerika Serikat bukan sekedar taktik, melainkan sebuah mahakarya pemasaran yang akan mengguncang MLS. Namun, laporan The Mirror membisikkan realita yang berbeda. Pep dikabarkan merasa upaya Beckham hanyalah sia-sia. Setelah 1 dekade mendominasi Etihad bersama Manchester City, sang pelatih memilih mundur demi memulihkan energi dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Ia bahkan enggan menghadiri Piala Dunia musim panas ini